Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada video kali ini kami ingin berbagi cerita mengenai diusirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Kaitannya dengan awal mula kehidupan manusia di bumi. Sebagai umat Islam, kita tentunya mengenal Nabi Adam sebagai nenek moyang umat manusia. Kehidupan manusia di bumi pertama kali dihuni oleh Nabi Adam dan Hawa. Di dalam perjalanan hidupnya, kisah Nabi Adam juga banyak dikaitkan dengan iblis yang diusir dari surga. Sebelumnya dikisahkan bahwa iblis telah terusir dari surganya. Hal itu disebabkan iblis yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam meski hal itu adalah perintah Tuhannya. Kemudian iblis pun menjadi sangat dendam kepada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian disuruh untuk tinggal di dalam surga Allah, di mana beliau tidak akan merasa kelaparan, tidak akan merasakan sakit hingga tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian. Nabi Adam merasa kesepian walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Sehingga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam mendapat seorang pendamping. Ketika beliau mendapatkan seorang pendamping di dalam surga, para malaikat lantas bertanya-tanya kepada Nabi Adam tentang siapakah yang telah menjadi pendampingnya. Nabi Adam lantas menjawab bahwa pendampingnya di surga itu adalah istrinya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam memiliki seorang pendamping hidup bernama Hawa. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun demikian, dari segala hal yang mencukupi kehidupan keduanya, di sana terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi. Pohon huldi adalah tumbuhan terlarang, Nabi Adam dan Hawa tidak diperbolehkan makan dari buahnya. Atau bahkan hanya sekedar untuk mendekati pohon huldi pun tidak diperbolehkan oleh Allah. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka. Keduanya akan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun pada suatu waktu, setan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk. Setan lantas mendatangi Adam dan Hawa, ia berusaha menggoda dan menjerumuskan keduanya ke jalan yang dilarang Allah. Dengan segala upaya, setan juga membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat. Setan membandingkan bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Lalu para malaikat akan hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Dengan segala tipu dayanya, setan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa hidup seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon huldi. Setan juga membujuk keduanya untuk memakan buah dari pohon tersebut. Namun sayangnya, Adam dan Hawa akhirnya tergoda untuk memakan buah dari pohon huldi. Hingga setelah memakan buah dari pohon yang bahkan telah diperingatkan untuk tidak didekati tersebut. Kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa setelah memakan buah huldi. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu. Keduanya berusaha menutupi aurat mereka dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Kemudian seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang diperingatkan oleh Allah justru tidak dihiraukan. Sebab pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Hingga akhirnya rasa penyesalan pun muncul di antara Nabi Adam dan Hawa. Keduanya kemudian langsung bertaubat dan memohon ampunan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman. Adapun hukuman yang dilimpahkan kepada keduanya yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga. Nabi Adam dan istrinya harus turun ke bumi berbekal pengetahuan.
Selain itu, keduanya juga berbekal beberapa kalimat dari Allah. Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa justru terpisah. Keduanya berada di dua tempat yang berbeda setelah dikeluarkan dari surganya. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan istrinya. Begitu pula Hawa, sang istri yang juga mencari-cari keberadaan suaminya. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari satu sama lain. Hingga terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit. Bukit yang disebut sebagai tempat bertemu kembali keduanya disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Dan hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anak